Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, pimpin kami yang sederhana ini, yang sulit sekali untuk mengerti kebenaran Tuhan yang begitu dalam dan bernilai kekal. Itulah sebabnya Tuhan, dengan kesadaran ini kami mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami, membuka mata hati kami sehingga kami melihat kebenaran-Mu, mengerti isi hati-Mu, mengarahkan hidup dan langkah kami kepadamu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang Kau sudah berikan di dalam hati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Satu teks yang akan kita renungkan bersama, yaitu terambil dari Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 34. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Saya akan membaca dari teks Alkitab, terjemahan baru yang kedua. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam! Keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Saudaraku, ada banyak sekali yang kita bisa pelajari dari satu teks yang cukup panjang ini. Namun kita perlu melihat bahwa Injil Markus berbeda dengan Matius dan Lukas, yang memulai kisah Injil itu dengan kisah kelahirannya. Markus langsung kepada bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Dimulai dengan baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dia mempersiapkan diri 40 hari, 40 malam dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan kemudian dia mulai memanggil murid-murid pertama dan kemudian dilanjutkan dengan teks yang baru kita baca. Dia mulai mendemonstrasikan bahwa dia bukan rabi Yahudi biasa. Dia bukan pembicara muda yang naik daun. Dia bukan sekadar pemimpin-pemimpin agama seperti ahli-ahli Taurat. Namun dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Saudaraku, tetapi ini baru permulaan
Dan kita tidak mungkin membaca semuanya. Saya berharap saudara bisa membaca seluruh Injil sepulang nanti. Kita melihat bahwa setelah melakukan banyak sekali demonstrasi, Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya di atas segala sakit penyakit, di atas segala keberdosaan manusia, di atas semua roh-roh jahat. Dia mengusir mereka. Tetapi kita juga melihat banyak orang menolak dia. Ini adalah kenyataan. Sehingga suatu saat Tuhan Yesus mengumpulkan para murid dan dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah aku ini? Kemudian para murid waktu itu yang mendengar kabar burung, seliweran, orang-orang berbicara tentang Yesus. Dan kemudian mereka menyampaikan, oh ada yang berbicara, engkau adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan lagi. Engkau adalah Elia, karena membuat banyak sekali mujizat. Engkau adalah Yeremia, karena engkau memberitakan pertobatan. Engkau adalah salah seorang dari para nabi itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana. Dia memberikan kepada para murid satu pertanyaan lanjutan. Kalau itu kata orang yang tidak akurat tentang siapa aku ini, lalu menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada pertanyaan lain yang lebih berdampak di dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat selain pertanyaan satu ini. Tidak ada pertanyaan yang lebih berdampak daripada pertanyaan satu ini. Dampak apa? Dampak untuk kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Jawaban kita, jawaban saudara dan saya terhadap pertanyaan ini akan mempengaruhi hidup kita sekarang dan nanti di dalam kekekalan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus langsung menjawab, engkau adalah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebuah jawaban yang cespleng, saudaraku. Yang Tuhan Yesus sendiri berkata, benar katamu, tetapi bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Petrus, melainkan Bapakku yang di surga. Saudaraku, menarik sekali. Banyak orang takjub kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Sementara pada saat yang sama di sekitar kita, banyak sekali gereja yang menggembar-gemborkan demonstrasi ketuhanan Yesus. Tetapi mereka lupa satu kebenaran, bahwa iman tidak lahir dari mujizat. Iman tidak lahir dari pengusiran setan, iman tidak lahir dari kesembuhan, iman tidak lahir dari perbuatan yang dahsyat dari Allah. Sebaliknya Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, saya kenal seseorang. Satu kali dia dalam usianya yang tidak terlalu tua sebenarnya, namun dia jatuh sakit, sakitnya cukup keras, keluarga sangat sedih, apalagi ketika dokter angkat tangan dan berkata tidak ada harapan, tidak ada lagi yang kami bisa lakukan. Kemudian sahabat dari keluarga ini memberikan usul, kita panggil yuk orang-orang gereja untuk mendoakan. Maka datanglah berbondong-bondong. Beberapa orang itu bergantian mendoakan, meminta mujizat. Dan benar, saudaraku, Tuhan beranugerah. Mujizat terjadi, orang tersebut sembuh. Seperti lolos dari lubang jarum itu. Sembuh dia. Setelah dia sembuh, 1-2 bulan itu, diundang kemana-mana memberikan kesaksian. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi orang tidak tahu akhir atau lanjutan dari kisah itu.
Orang yang sama, yang tadinya terkena vonis, paru-parunya sudah hitam, karena kebiasaannya merokok. Setelah 1-2 bulan, balik merokok lagi. Balik lagi ke panti pijat. Balik lagi dalam kehidupan lamanya. Sampai-sampai ketika saya melihat, merefleksikan kejadian yang ada di depan mata saya itu, saya berpikir, jadi apa gunanya mujizat itu? Kalau tidak membuat dia mengenal dan mengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata benar kata Tuhan Yesus. Demonstrasi ketuhanan Yesus bisa dilihat oleh semua orang, tetapi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya, mengakui dia itu berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidupnya, itu adalah anugerah. Tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tidak ada dalam kekuatan kita orang yang lebih suka berdosa daripada memuja Allah. Untuk bisa mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya pun masih belum percaya sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan sebagaimana yang ia kehendaki. Saudaraku, mengapa ya? Pertanyaannya adalah mengapa? Mengakui dan beriman bahwa Kristus sebagai anak Allah, dia adalah Tuhan, penebus kita, itu adalah anugerah dan bukan kemampuan manusia. Dari kitab-kitab Injil kita menemukan bukti, saudaraku, bahwa demonstrasi itu sendiri tidak niscaya menghasilkan iman. Karena sekalipun semua demonstrasi, kuasa, otoritas Kristus begitu nyata, manusia berdosa tetap menolak dia sebagai Tuhan. Dalam ayat 22 dikatakan dia mengajar dengan kuasa, orang-orang takjub. Tetapi pertanyaannya, takjub saja tidak menunjukkan seseorang itu beriman. Kenyataannya adalah dari orang-orang yang mendengar itu, khususnya para ahli Taurat yang mendengar berkali-kali pengajaran Yesus dengan kuasa itu, mereka toh bertanya, dari mana orang ini? Dari mana dia memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan lain-lain? Mereka mendengar, mereka takjub yang sama, mempunyai pengalaman itu. Tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi khotbah yang hebat tidak menghasilkan iman. Yang menghasilkan iman adalah anugerah Allah yang bekerja lewat pemberitaan firman. Ayat 23-27 mengisahkan bahwa di tengah ruang ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kemudian Tuhan Yesus mengusir setan itu, dan bahkan ironisnya adalah dikatakan setan itu mengenal Yesus, manusia tidak mengenal dia. Setan mengenal Yesus pun tidak mau bertobat, apalagi manusia. Saudaraku, teologi setan lebih sempurna daripada teologi manusia. Lebih baik, lebih bagus. Karena apa? Setan itu tidak punya masa waktu belajar. Saudara dan saya hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setan tidak mati-mati, saudaraku, sejak menjatuhkan manusia pertama sampai hari ini. Setan tahu betul Tuhan ketimbang saudara dan saya. Toh, itu tidak membuat setan percaya kepada Tuhan. Dan saudaraku, bahkan orang-orang yang melihat Yesus berkuasa mengusir setan, mereka justru berkata, jangan-jangan Yesus ini mengusir setan dengan kekuatan setan. Dia itu Beelzebul. Luar biasa. Melihat mujizat, belum tentu percaya. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus berada di Gerasa dan mengusir setan yang merasuk seseorang di sana. Apa yang dikatakan oleh orang-orang di Gerasa?
Jangan di sini lama-lama, babi kami habis. Mereka lebih peduli kepada babi daripada kehadiran Tuhan dan pemulihan Tuhan atas hidup seseorang. Aneh sekali. Mereka lebih suka berdamai, hidup dengan orang yang kerasukan setan, ketimbang berdamai dengan Yesus yang mengusir setan. Bayangin. Bukankah itu ada di sekitar kita? Bukankah kadang-kadang kita seperti itu? Kita lebih suka bermain-main dengan pekerjaan setan, tetapi kita begitu enggan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Aneh ya manusia ini. Di dalam ayat 29-34, banyak orang membawa kepada Yesus orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi saudaraku, banyak ahli Taurat menolaknya dan menuduhnya, engkau menghujat Allah karena engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat. Banyak orang mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Di dalam pasal yang lain, bukan pasal yang pertama, saudara melihat bahwa para murid melihat sendiri Tuhan Yesus tertidur di buritan kapal. Angin ribut datang melanda. Dan mereka berkata, Yesus, masa kau gak peduli, kita akan mati loh. Tuhan Yesus bangun dan meredakan angin ribut itu dan berkata kepada mereka, kenapa kamu takut? Kamu gak percaya sama aku? Nah, saudara lihat, para murid pun tidak percaya kepada Yesus semasa mereka mengikut Yesus. Saudaraku, di sini sudah terbukti berkali-kali dalam kitab suci bahwa mujizat tidak menjamin hadirnya iman. Lalu apa gunanya mujizat? Satu, menunjukkan siapa Yesus. Dua, mujizat menguatkan iman yang sudah ada, bukan menghasilkan iman. Kalau tadi saya katakan, mujizat tidak pernah menghasilkan iman. Tetapi bagi orang yang beriman, mujizat akan meneguhkan imannya bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Oke. Saudaraku, hal yang kedua, mengapa? Kok mujizat itu, kok mengakui Yesus sebagai Tuhan, pemilik hidup kita yang mempunyai otoritas, itu tidak mungkin lahir dari kemampuan manusia. Karena ketuhanan Kristus itu berlawanan dengan insting manusia yang berdosa. Insting yang berdosa ini. Saudaraku, pada definisinya dosa itu adalah memberontak terhadap Allah. Dosa adalah mengkudeta Allah. Aku tidak mau kamu jadi Tuhan, turun. Aku yang jadi Tuhan atas hidupku. Itulah dosa. Jadi di dalam kondisi keberdosaan tidak mungkin manusia yang sudah enak dan nyaman menguasai dirinya, mengontrol hidupnya, merancang masa depannya ini, menyerahkan otoritas tertinggi dalam hidupnya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa menjadikan Yesus Tuhan atas hidupnya dengan kekuatannya sendiri, dengan logikanya, dengan kesalehannya. Tidak bisa. Semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Jadi, saudaraku, mengaku Yesus Tuhan, itu sama dengan mengakui bahwa saya bukan Tuhan. Ini yang sulit. Mengaku Yesus Tuhan, itu sama dengan mengaku bahwa aku bukan Tuhan. Kalau aku bukan Tuhan, berarti aku tidak berhak mengatur hidupku semauku. Berarti aku tidak berhak mengatur keluargaku semauku. Berarti aku tidak berhak mengambil keputusan-keputusan di masa depan seperti sebelumnya. Ini yang berat. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, aku tidak bisa konflik dengan orang lain seperti dulu aku konflik. Aku tidak bisa mencaci maki dia, aku tidak bisa menyimpan dendam,
Aku tidak bisa melakukan hal-hal untuk membalas dia. Tidak bisa. Itu yang sulit. Betul? Benar, saudaraku? Kalau Yesus itu Tuhan, berarti cara saya mendidik anak tidak boleh dengan cara dunia, tetapi harus dengan cara Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, saya tidak bisa bekerja asal-asalan seolah-olah semuanya bergantung kepada saya. Kalau Yesus adalah Tuhan, saya tidak bisa cari pacar semau saya. Kalau Yesus adalah Tuhan, betul-betul pemilik hidup kita, yang memegang hidup kita, yang merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau Yesus adalah Tuhan, saya harus serahkan semuanya. Saudaraku, mengaku Yesus berotoritas, berarti menyerahkan otoritas terhadap diri kita kepadanya. Dan ini berlawanan dengan natur dosa manusia. Sekarang saudara mulai sadar, bukan? Saya berharap demikian. Ternyata akar masalah hidup kita adalah kita belum sungguh-sungguh mempertuhankan Yesus. Sehingga akhirnya hidup kita berantakan. Keluarga berantakan, pekerjaan berantakan, studi berantakan, kesehatan berantakan. Gereja berantakan. Nah, saudaraku, kita bisa lanjutkan di dalam seluruh aspek itu. Tapi sekali lagi, bukan berarti mengikut Tuhan semuanya jadi semua beres. Bukan. Karena para murid pun semuanya mati dalam penderitaan, tidak selalu mendapatkan mujizat. Tetapi mereka mengikut Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Aku sembuh atau sakit, itu urusan Tuhan. Aku kaya atau miskin, aku kerjakan yang aku bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang Farisi menolak Yesus, para murid pun tidak sepenuhnya mengikut dia, dan butuh waktu untuk mengakui dan menghidupi iman. Dan di sanalah saudara dan saya di dalam proses. Mempertuhankan Yesus itu butuh waktu bagi orang yang percaya kepadanya. Saya teringat satu pasal terakhir dan ayat terakhir di dalam Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, kalau dulu waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau pergi kemanapun kau akan pergi. Tetapi pada saat engkau tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan kau akan pergi ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Tetapi dengan cara itulah engkau akan memuliakan Allah. Nah ini saudara. Jadi orang yang memuliakan Allah adalah orang yang terus-menerus di dalam proses menyerahkan satu persatu otoritas atas seluruh aspek hidupnya, satu persatu itu kepada Tuhan. Maka dia tidak lagi menjadi Tuhan atas hidupnya, tetapi Tuhan betul-betul berkuasa di dalam dirinya. Mengarahkan hidupnya melewati jalan-jalan yang Tuhan sudah sediakan. Dan di sanalah ketuhanan Kristus itu memancar dalam hidup seseorang dan mereka memuliakan Allah. Saudaraku, waktu dulu saya bertobat butuh waktu, tapi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan antar saya ke gereja ini sejak saya SMA 1 ikut di Siensin sana. Belajar firman Tuhan. Mengerti, oh Tuhan itu berkuasa, ini berkuasa. Tapi mengerti saja tidak cukup. Mengerti itu bukan titik akhir dari perjalanan iman. Titik akhir perjalanan iman adalah memuliakan Allah. Ketika pengertian itu menjadi membentuk hidup kita sehari-hari. Nah maka di gereja ini saya bertumbuh, berkembang, saudaraku. Saya mengenal Tuhan, mulai menyerahkan satu persatu. Sampai suatu ketika Tuhan tantang saya, aku mau pakai kamu jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan kan bisa sebagai insinyur, sebagai banker, sebagai dokter, sebagai arsitek, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tukang kebun. Kan semuanya bisa jadi hamba Tuhan. Tapi ini berbeda. Aku mau kamu mempersiapkan diri karena aku sudah siapkan kamu untuk menjadi pemberita Injil. Pergi ke seminari. Wah, butuh waktu. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, akhirnya saya menetapkan hati dan saya pamitan kepada
Bukan pamitan ya, saya berkata kepada mama saya masih ingat. Mah, aku mau studi lanjut, S2. Wah, hebat. Mau studi di mana? Di seminari. Seminari. Lain, saudaraku. Seminari itu sekolahnya para pastor itu. Ya. Nanti ya naluri keibuan yang begitu kuat itu muncul. Nah nanti kalau kamu menikah, istri dan anak-anakmu itu dikasih makan apa? Konsep mama saya seperti itu waktu itu. Tapi karena saya sudah bertahun-tahun mempersiapkannya, sehingga saya bisa menjawab dengan singkat, dengan jelas dan tepat. Saya menjawab gini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pelihara. Tak usah khawatir. Ketika saya taat, mama saya bohot. Bohot. Karena saya sudah lulus S1, sudah memenuhi harapannya, ya sudah, kamu berhak menentukan masa depanmu sendiri. Saya pergilah saya. Nah, saya pergi itu saya nggak tahu mau ngapain, saudaraku. Pokoknya saya dipanggil, saya masuk seminari, saya daftar. Tabungan saya juga tidak cukup. Tapi Tuhan pelihara. Sampai akhirnya saya itu lulus dari seminari, masuk di gereja ini, melayani 3 tahun. Dan kemudian Tuhan utus lagi studi ke Amerika. Wah, Tuhan pakai duitnya siapa? Tapi Tuhan tolong, berikan beasiswa ini, beasiswa itu. Gereja juga membantu waktu awal saya berangkat, saudaraku. Dan kemudian Tuhan pakai cara yang banyak sekali di sana memelihara kami. Kami berangkat berdua, pulang berempat. Ketambahan anak 2. Kami serius terhadap perintah Tuhan, beranak cucu lah. Duitnya dari mana? Di Amerika. Biaya hidup besar sekali. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Nah setelah itu sudah selesai 7 tahun dengan cara yang ajaib. Kepada Elia, Tuhan berikan burung gagak kepada kami. Ada banyak sekali institusi, orang-orang yang mencintai Tuhan yang digerakkan untuk mendukung. Waktu mau pulang, saudaraku, saya bilang sama keluarga saya mau pulang, sudah selesai 7 tahun. Nah, herannya keluarga malah bilang, kok pulang? Loh, bingung saya. Loh ini mau pulang kok enggak boleh? Bukan enggak boleh, lebih baik kamu di sana. Loh kenapa? Supaya kalau kami jalan-jalan ada yang nemenin. Pulang. Beberapa gereja di Amerika juga menawarkan pelayanan. Di Amerika saja, anakmu kan warga negara Amerika semua katanya. Di sini lebih enak. Tapi Tuhan gerakan pulang Indo, pulang Indo, pulang Indo. Kami pulang dengan taat. Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Kami tidak pernah mengemis-ngemis, sekalipun rumah nggak punya. Tinggal selalu di tempat punya orang yang Tuhan gerakkan untuk kasih itu pakai rumah, itu pakai apartemen. Tetapi satu hal yang saya lihat, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Tuhan memberkati orang-orang yang hidup di jalannya. Tuhan memberkati orang-orang yang menjadikan dia Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang hanya mengaku-mengaku tetapi tidak betul-betul menjadikan Yesus Tuhan, kepada mereka Tuhan Yesus berkata, Saudara bisa baca dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan perintahku? Mengapa engkau memuji aku Yesus, Tuhan, angkat tangan, mata merem? Tapi di dalam hidup sehari-hari kita tidak pernah menjadikan dia Tuhan. Itu semuanya simbol agama. Nah kepada orang-orang seperti ini Tuhan itu mengundang, jadikan aku Tuhan. Mengapa? Karena dosamu itu akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Ketika kita yang bukan Tuhan mau menjadi Tuhan dan mengatur segala sesuatu, banyak sekali kesalahan yang kita buat. Salah ambil jurusan, salah pilih pacar,
salah ambil keputusan, salah ini, salah itu, banyak sekali. Salah respon, sehingga berantem, konflik itu menjadi banyak sekali di keluarga kita. Mengapa? Karena kita tidak mengikut Tuhan. Tuhan itu mengundang saudara dan saya untuk menyerahkan hidup kepadanya. Saudara bayangkan, saya dulu pernah waktu kecil ya, saya menjadi kepala geng anak-anak kecil yang lain maksudnya. Paman saya, adik papa saya itu berkata, boleh main kembang api, tapi harus ada yang berani pegang. Oh, saya yang pegang. Kembang api Srengdor, saudara tahu ya, terbang itu. Harus ada yang berani pegang tongkatnya itu. Karena apa? Satu kali, kita main ini, kita beli ya, dibelikan itu. Lalu kita tancap di rumput, tancapnya agak dalam, kita nyalain, saudaraku, bambunya nempel, merconnya bergerak liar di bawah-bawah mobil, pada serem. Nah dari sana kami dimarahin, tidak boleh, hanya boleh main kalau ada yang berani pegang. Ya sudah, yang paling besar di sana saya pegang, saya pegang dengan gagah berani, bukan karena saya Superman. Supaya yang lain have fun. Dinyalakan, saya tahan ya. Kemudian waktu nyembur tuh ya, api nyembur, saya saking kagetnya sampai saya nggak lepas, kebakar. Nah ibaratkan itu ya, saudara itu sedang memegang mercon Srengdor itu di tangan. Kemudian Tuhan itu bilang, waktu subuhnya masih panjang ya, Tuhan itu bilang, kasih ke aku, nanti kamu luka loh, kasih ke aku. Enggak, aku bisa, kasih ke aku, cepet, subuhnya tambah kecil, sebentar lagi nyala dia. Enggak, Tuhan, aku mampu, aku kan studi tinggi, aku punya pengalaman, aku tidak seperti yang lain. Kasih ke aku, cepetan, cepat. Enggak. Lalu akhirnya meledak di tangan kita. Lalu kita ngomel sama Tuhan, Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Tuhan bilang, rupamu. Seringkali kesalahan, penderitaan kita itu bukan karena tidak bisa dihindari, tetapi karena kita mengeraskan hati memilih untuk dipimpin bukan oleh Tuhan, tetapi oleh diri dan hikmat sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lebih suka berkutat dalam dosa, mengatur Tuhan daripada diatur oleh Tuhan, membatasi Tuhan daripada dibatasi oleh Tuhan, memiliki Tuhan yang bisa dikuasai daripada dimiliki oleh Tuhan yang menguasai kita. Kita lebih suka mendikte Tuhan dengan permintaan-permintaan kita daripada kita menyukai Tuhan mendikte kita dengan perintah-perintahnya yang sebenarnya hanya berujung kepada damai sejahtera. Ini karena dosa. Kita perlu menyadari hal ini. Dosa tanpa sadar membuat kita itu semakin hancur. Itulah sebabnya ketika hari ini kita mendengarkan berita, Tuhan itu pemilik otoritas yang sesungguhnya. Maka pertanyaannya itu bukan, apakah benar? Bukan. Sudah dibuktikan, demonstrasi itu sudah jelas. Pertanyaannya itu adalah, apakah saudara dan saya mau sertijab, serah terima jabatan? Tuhan, aku tidak mau jadi Tuhan atas diriku lagi. Kuserahkan diriku. Ku persembahkan hidupku, Tuhan pimpin, aku taat. Karena apa? Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Jadi pertanyaan kita hari ini, menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini ketika engkau berantem dengan pasanganmu? Menurut kamu, siapakah aku ini ketika engkau tidak bisa handle anak-anakmu di tengah zaman yang keotik ini? Menurut kamu, siapakah aku ini di dalam profesi pekerjaanmu? Menurut kamu, siapakah aku ini di dalam kesuksesanmu
menurut dunia. Menurut kamu siapakah aku ini di dalam sakit penyakitmu? Menurut kamu siapakah aku ini di dalam kegagalan-kegagalanmu? Menurutmu siapakah aku ini di dalam hatimu yang patah? Siapakah aku ini? Pemain figurankah? Atau betul-betul Tuhan, anak Allah yang hidup? Saudaraku, di Puerto Rico ada seorang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz lahir dari tengah keluarga yang penuh dengan kegelapan. Orang tuanya suka main ilmu-ilmu gelap. Bukan warna kulit, tapi ilmu gelap. Sampai suatu ketika Nicky Cruz ini karena terpengaruh sedemikian, dia menjadi jahat, menjadi kejam, menjadi nakal untuk usianya yang masih remaja itu. Sampai mamanya itu berkata, lu itu anak setan. Dia tidak perlu jawab apa-apa, dia cuma perlu lihat mamanya. Kamu mamaku, anak setan. Ya, mamaku. Tetapi Nicky Cruz ini akhirnya entah kenapa dia itu melarikan diri ke New York City. Dari Puerto Rico lari ke New York City semasa remaja, usia masih belasan tahun. Dengan penuh kemarahan, penuh kekecewaan, tidak punya figur orang tua yang bisa dipercaya. Dia lari, saudara, pergi ke sana, dan di sana untuk mempertahankan diri, dia bergabung dengan geng. Gengnya namanya Mau Maus. Tidak tahu apa itu artinya. Dia masuk dalam geng itu karena keberingasan dia terpilih menjadi pemimpin geng. Nah, satu kali di daerah New York City itu datanglah seorang pendeta yang melayani, berusaha memberitakan Injil kepada anak-anak muda yang di pinggir jalan yang suka garong ini. Suka ngompas orang yang lewat, suka berbuat jahat, suka merampok dan mencuri. Seorang yang bernama David Wilkerson. David Wilkerson satu kali menjumpai anak buah Nicky Cruz. Nicky Cruz terganggu. Sampai akhirnya ketika David Wilkerson bertemu dengan Nicky Cruz itu berkata, awas kamu, aku bunuh kamu. Tapi David Wilkerson hanya mengatakan satu kalimat, Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihimu. Nicky Cruz berkata, aku akan belah kamu, potong-potong jadi kecil. Kamu udah takut? David Wilkerson bilang, sekalipun kamu potong tubuhku menjadi 1000 bagian, setiap bagian itu akan berteriak kepadamu, Yesus mengasihimu. Wah, kalimat itu menghantui Nicky Cruz berhari-hari. Dia mulai meragukan, apakah ada orang yang masih mau mengasihi aku? Apakah ada orang yang betul-betul mencintai aku? Aku tidak pernah merasakannya. Cinta seperti apa itu? Dia gelisah, saudaraku, sampai suatu ketika dia mendengar bahwa David Wilkerson akan mengadakan KKR di sebuah gereja. Mungkin karena gerakan Tuhan, dia akhirnya datang, saudaraku, dia duduk di paling belakang. Wilkerson memberitakan Injil dengan begitu berani, dan kemudian menantang pemuda-pemudi itu maju ke depan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, penguasa hidup dan juru selamat mereka. Nicky Cruz melangkah dari belakang sampai ke depan. Orang-orang yang dilewati Nicky Cruz mengenal siapa dia. Wah, Nicky Cruz datang, Nicky Cruz maju. Kemudian dia baru maju berapa langkah, Nicky Cruz keluarkan belati dari kantongnya. Waduh, mereka was-was semuanya. Wah, jangan-jangan dia mau bunuh nih pendeta ya. Tapi tidak ada satupun yang berani ngomong. Nicky Cruz tetap maju, dan sampai di tengah itu, dia lepaskan pisau itu. Ternyata Nicky Cruz tidak berniat untuk membunuh sang pendeta. Tetapi Nicky Cruz menyatakan diri, aku mau membunuh manusia lamaku. Aku mau terima Yesus sebagai Tuhan. Dan akhirnya Nicky Cruz sampai hari ini sudah tua. Dia menjadi seorang penginjil yang memberitakan pesan yang mengubah hidupnya. Yaitu apa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Dan hanya di dalam Dia kita menemukan kebebasan sejati, pemulihan sejati, Injil yang sesungguhnya. Saudaraku, kisah Niki Cruz ini menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun terlalu jauh, tidak ada seorang pun terlalu hancur, tidak ada seorang pun terlalu rusak untuk tidak bisa diperbaiki oleh Allah. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menjadikannya sebagai Tuhan dalam hidup? Bukan cuma menjadi orang-orang Kristen beragama, tetapi betul-betul menjadikan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jadi, menurut kamu, siapakah Yesus itu? Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan di dalam keheningan. Tuhan mengerti isi hatimu. Dan Tuhan ingin jawabanmu. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Tetapi pertanyaannya sama. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan di dalam kerapuhanmu? Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan dalam sakit penyakitmu? Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan di dalam kondisimu? Apakah Yesus menjadi Tuhan di dalam bisnis, keluarga, studimu? Apakah Yesus betul-betul memiliki seluruh hidupmu? Mari serahkan kepadanya dan menerima pemulihan, keselamatan, pimpinan yang tak pernah salah itu dari Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang terlalu rusak, hidupnya terlalu kacau, harapan yang terlalu kandas, yang Tuhan tidak bisa gantikan dengan yang baru. Berdoalah, jawablah di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami. Jika Engkau berkenan, terimalah kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sekali lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.